Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاعنا نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع بأسلاف على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء أجل ومرضاته وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا أولادنا أزواجنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى سبيل الجسم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pagi yang penuh berkah, waktu yang istimewa di tempat yang mulia. Allah kumpulkan kita di majelis yang insyaAllah penuh dengan cucuran berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai, suku masyarakat, khusus guru kita Ustaz Jandi Al-Hafidh wal Ustaz Fakhruddin, semua pengurus masjid Baitur Rahman beserta jamaah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ila an qala qala rajulun min muhajirin wa ghairuhu fa kana Ka'ab la yansaha li Talhah. Qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka. Faqultu amin indaka ya Rasulullah am min indillah qala la bal min indillah azza wa jalla. Melanjutkan kajian kita, masih kita membahas hadis dalam bab taubat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-21. Sampailah pertemuan yang lalu bahasan kita tentang sahabat Ka'ab bin Malik mendapatkan kabar gembira setelah 50 hari tidak ditegur oleh baginda Nabi Muhammad, tidak ditegur oleh orang-orang yang ada di kota Madinah, bahkan disuruh menjauh dari keluarganya. Setelah 50 hari itu datanglah kabar gembira bahwa Allah terima taubatnya. Ketika sahabat Ka'ab bin Malik sedang duduk salat subuh, saat itu salat al-fajr, wa dhahaban nas yubashshirunana wa dhahaba kibala sahibayya yubashshiruna wa raqadan ilaina rajulun farasan wa sa'in min aslama fibli. Naam, itu luar biasa. Sahabat Ka'ab bin Malik, beliau mendapatkan kabar gembira setelah salat subuh. Beliau dapat kabar gembira, datang utusan mengabarkan kepada dia bahwa telah diterima taubatnya. Maka saat itu beliau gembira luar biasa, bahagia, Masya Allah. Kemudian beliau pun mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, jadi beliau datang kepada Nabi mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma salamtu ala Rasulillah, ketika aku mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala huwa yabruku wajhuhu, maka terlihat di wajahnya minas surur,
gembira luar biasa. Jadi orang bahagia, orang senang itu terlihat di wajahnya, tampak di wajahnya. Terkhusus bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Qala wa huwa yabruku wajhuhu min surur. Penuh wajahnya tampak kegembiraan. Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuka. Masya Allah. Abshir, bergembira engkau bi khair, dengan kebaikan, yauma marra alaika mundu waladatka ummuka, hari yang kau lalui dari semenjak engkau dilahirkan dari ibumu. Masya Allah. Dari mulai kau lahir, ini termasuk hari yang paling menggembirakan untukmu, wahai Ka'ab. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Amin indika ya Rasulullah, min indillah. Maka Ka'ab pun bertanya, ini kabar gembira ini datang dari engkau ataukah dari Allah ya Rasulullah? Masya Allah. Qala la bal indillah azza wa jal. Ini bukan dari aku, tapi ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kabar gembira ini datang langsung dari Allah. Jadi bukan hanya basa-basi, bukan hanya menyenangkan hati orang, tapi ini langsung Allah yang menilai, Allah yang memberikan kabar gembira. Masya Allah. Jadi ini luar biasa anugerah. Saat Allah yang menyatakan orang itu baik, saat Allah menyatakan dia diterima taubatnya, itu anugerah. Jadi kegembiraan kita, kebahagiaan kita saat Allah mampukan kita taat ibadah, saat kita bisa bertaubat kepada Allah, itu kegembiraan kita. Bukan hanya gembira saat dapat uang lebih, dapat omset bertambah, mungkin dapat dunia, tapi kegembiraan kita saat kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengajarkan ini hari paling menggembirakan dalam hidupmu. Bukan saat kau dapat kebun, bukan kau saat dapat rumah, bukan kau saat memiliki istri, tapi kau bergembira saat taubatmu diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya. Maka ma taubatid dunya illa bi dzikrik. Tidak ada nikmat di dunia ini kecuali saat kita bisa berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ibadah. Wala akhirah illa bi'afik. Tidak ada nikmat akhirat itu kecuali saat kita dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirat itu akan nikmat luar biasa saat kita dapat ampunan dari Allah. Maka sekaranglah kita berjuang untuk dapat ampunan itu. Masya Allah. Berjuang maksimal, istiqamah sampai Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yaqulun Allah summa istaqamu, mereka yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, itulah orang-orang yang akan dapat kabar gembira sebelum meninggal, akan mendapatkan berita bahagia, malaikat membentangkan sayapnya, akan menunjukkan tempat dia kembali. Masya Allah. Jadi ini luar biasa kegembiraan saat kita bisa ibadah. Maka tampakkan kegembiraan, tampakkan kebahagiaan saat kita selesai melakukan amal soleh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarra istanara wajhu hatta ka'anna wajhu qit'atul qamar. Masya Allah. Idza sarra istanara wajhu, ketika Nabi Muhammad bahagia, itu tampak pada wajahnya. Ketika Nabi Muhammad senang, bahagia, itu tampak jelas di wajahnya. Hatta ka'anna wajhahu qit'atul qamar. Seperti, sehingga wajah Nabi Muhammad seperti potongan rembulan. Masya Allah. Saking indah luar biasa, menyenangkan, membahagiakan. Nabi Muhammad kalau dapat sesuatu yang menggembirakan, tampak di wajahnya, terlihat di wajahnya. Masya Allah. Kita pun sama kadang. Ketika dapat nikmat, kejingoan diraih. Ada orang habis gajian kejingoan, jalan senyum. Ada kalau akhir bulan kejingoan juga, carai murung terus, jalan melayang-layang. Ada aqua ditendang, itu kan ciri-ciri buntu biasa. Nampak terlihat di wajahnya. Masya Allah. Jadi kita nih, wajah ini salah satu yang tidak bisa berbohong. Tidak bisa berbohong. Mulut mungkin bisa tersenyum, tangan bisa memberi,
tapi ada kerutan di wajah itu yang tidak bisa dibohongi. Terkhusus kerutan mata, kata ulama. Mata ini terlihat betul. Jadi kalau kita ingin lihat orang itu benar-benar senang atau ecak-ecak senang, pura-pura senang, terlihat di kerutan matanya. Ada orang matanya itu berbinar-binar, terlihat, masya Allah. Mulutnya senyum, tapi matanya tidak nyesek raya. Walhasil ada, terlihat. Begitulah kita akan tampak di wajahnya. Masya Allah. Baginda Nabi SAW indah luar biasa wajahnya. Masya Allah, bercahaya seperti potongan rembulan. Masya Allah. Karena orang Arab dulu, keindahan itu mereka saat bisa melihat indahnya bulan. Maka biasa mereka itu malam hari kalau sudah bulan terang, itu duduk di depan rumah memandangi bulan yang indah itu. Itu keindahan mereka. Masya Allah. Kenikmatan mereka bisa memandang bulan. Dan Nabi SAW lebih indah daripada bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kami tahu itu. Masya Allah. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah, ketika aku duduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika ba'dha malika fa huwa khairun lak. Naam, ketika beliau duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, setelah beberapa 50 hari beliau duduk di hadapan Nabi, sholat di hadapan Nabi, tidak ditegur sama sekali. Masya Allah, luar biasa. Terasa sempit dunia ini, kata beliau. Tidak ada nikmat dunia yang luas yang terasa sempit ketika orang yang kita cintai tidak menegur kita. Masya Allah. Sahabat itu sangat mencintai Nabi Muhammad, yang diharapkan setiap hari dapat senyuman, dapat teguran, masya Allah, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada orang yang kita cintai, ternyata dia tidak menunjukkan gembira atas hadirnya kita, itu musibah. Masya Allah. Istri kedatangan suami tidak senang, itu masalah. Atau suami kedatangan istri tidak senang, na'udzubillah min dzalik, maka gembira. Maka ketika beliau duduk di depan Nabi SAW, inna min taubati ya Rasulullah, aku mengatakan, ini bagian dari taubatku ya Rasulullah, masya an khali'a min mali sadaqatan ilallah wa ila rasulihi. Faqala Rasulullah, amsik 'alaika ba'dha malika. Ya Rasulullah, ini bagian dari taubatku ya Rasulullah, aku ingin berikan hartaku, aku sedekahkan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulnya. Jadi ya Rasulullah, ini aku pengen ya Rasulullah, ini bentuk dari taubatku, gembira, senang, terima taubat, maka aku akan sedekah ya Rasulullah. Luar biasa, aku ingin sedekah. Ini sahabat tahu betul bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah dengan terima kasih kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan berterima kasih dengan manusia. Aku sedekahkan hartaku, aku tidak ada nikmat harta ini kecuali aku sedekahkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Masya Allah. Jadi setelah aku taubat ya Rasul, aku nak sedekah ya, karena gembira aku diterima taubat ini. Maka apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, amsik 'alaika ba'dha malika, tahanlah dari sebagian hartamu, fa huwa khairun laka, maka itu lebih baik untukmu. Masya Allah. Jadi luar biasa. Sahabat Ka'ab bin Malik pengen sedekah, dan Rasulullah ku infakkan aja. Mimali sadaqatan ilallah wa ila rasuli. Jadi sedekah. Jadi sedekah itu sebenarnya maknanya luas. Maknanya luas. Sedekah. Amar bin ma'ruf sedekah, tasbih sedekah, banyak. Jadi sedekah itu termasuk di dalamnya baca zikir, tasbih, tahmid, takbir, itu bagian sedekah. Amal saleh sedekah, ngajak orang baik sedekah. Nah, jadi beliau ingin memberikan semua hartanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya. Jadi beliau saat gembira pengen sedekah Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Tapi ditahan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahan, jangan.
tahan hartamu, itu lebih baik untukmu. Naam, amsik alaika ba'dha malik, tahan sebagian hartamu, jangan kau genjot gegalau. Masya Allah. Jadi saat dia senang ingin memberikan semuanya. Faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Faqultu ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidq wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma yakitu. Naam ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku sebab kejujuranku. Masya Allah. Wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Naam, ini termasuk bagian dari taubatku. Masya Allah, aku tidak akan pernah berbicara kecuali yang jujur-jujur saja. Aku tidak akan berbohong selama-lamanya. Sidqu ma baqitu. Masya Allah, dalam sisa hidupku. Ini luar biasa. Jadi sebab kejujuran aku diselamatkan. Allah menyelamatkan aku sebab kejujuran. Maka aku tidak akan berkata bohong sampai akhir hayatku. Masya Allah. Jadi luar biasa. Sahabat Ka'an, wallah, demi Allah, ma'alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sirkil hadis mundu dhakartu dhalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdan mimma ablani Allah ta'ala wallahi ma ta'ammadatu kadbatan mundu qultu dhalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha wa inni la arju an yahfadhani lahu ta'ala fima baqi. Naam, ini luar biasa. Jadi beliau berjanji dari mulai saat itu, kata beliau, aku tidak akan pernah berbohong lagi. Demi Allah, aku tidak mengetahui bahwa ada seorang dari kalangan kaum muslimin yang diberi kenikmatan oleh Allah dalam kejujuran semenjak itu aku menyebutkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jujur itu jadi kenikmatan. Masya Allah, aku tidak, demi Allah, aku tidak mengetahui ada orang muslim yang diberi kenikmatan oleh Allah dalam kejujuran. Pokoknya aku ngomong jujur-jujur aja. Aku tidak pernah berbohong. Masya Allah. Jadi aku merasakan nikmat luar biasa. Karena setelah aku melihat hasilnya, aku jujur. Bagaimana kisah yang lalu, bahwa beliau bisa saja berbohong. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, maka aku akan cerita dengan alasan-alasan yang kubawa, mungkin dengan kebohongan yang ada, tapi aku tidak berbohong ya Rasulullah. Masya Allah, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa. Maka setelah kita berjuang, setelah kita berniat baik, maka Allah memberikan kenikmatan dalam ibadah. Ini luar biasa, pelajaran penting. Jadi orang yang ada niat tulus, orang yang ada semangat, orang yang ada usaha perjuangan untuk taat ibadah, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam ibadah itu. Ini puncaknya, merasa nikmat dengan ibadah, merasa nikmat dengan amal soleh, merasa nikmat dengan kebaikan. Setelah niat yang tulus, setelah perjuangan melawan hawa nafsu, Allah berikan anugerah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi anugerah itu. Amin ya Rabbal. Merasakan nikmat ibadah, bukan lagi ibadah itu sebagai beban, bukan lagi ibadah itu hanya sekedar kewajiban, tapi merasa nikmat dalam ibadah. Wah, ini luar biasa. Aku tidak mengetahui orang yang lebih nikmat dalam kejujuran setelah aku mengatakan itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa. Maka kita yang sudah merasakan, alhamdulillah, mulai berguyur, ada yang tidak lemah kalau tidak ibadah setiap hari, ada yang kurang ketika tidak majelis ta'lim, ada yang hilang kalau belum baca Quran, ada yang kurang sempurna dalam hidup kalau bukan sedekah. Itu anugerah dari Allah. Maka kita minta, ya Allah, jaga yang ada ya Allah, dan tambahlah nikmat yang lebih banyak lagi ya Allah. Amin ya Rabbal. Maka jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, mantapkan hatiku, karena hati kita terus berubah. Ada yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi beriman, sore sudah keluar dari iman. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Kadang ini kita rasakan khatar, lintasan hati kita selalu membisikkan keburukan, belum lagi dari was-was syaitan yang terus mengompori kita. Maka kita harus ikuti ilham dari malaikat agar hidup kita terarah.
Hidup kita diberi dua, fajiran, jalan untuk jahat, jalan untuk baik. Ada semua dalam diri kita. Ada semua dalam diri kita. Maka kemana arah kita? Karena waktu kita hanya kita gunakan untuk satu. Tidak bisa waktu yang kita pakai taat berbarengan dengan maksiat dan kalau kita pakai taat, maka insya Allah termasuk orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini harapan kita. Masya Allah. Maka teruslah kita merasakan nikmat. Jangan sampai berbelok, jangan sampai berpaling gara-gara apapun. Gara-gara apapun. Kita datang ke masjid, tidak berubah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jangan gara-gara masalah dengan manusia kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang gara-gara masalah dengan manusia, kenapa tidak datang lagi ke masjid? Lain Ustaz pengurusnya dengan kami dulu. Apa masalahnya? Lain Ustaz imamnya dengan imam kami dulu. Lain Ustaz yang ceramah bukan cak kami dulu. Dulu kami rajin ke masjid, sekarang kaget galau Ustaz, malah aku salat di rumah. Ini Allah dia korbankan gara-gara masalah dengan manusia. Mungkin dia ada masalah dengan manusia, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan keluarga, Allah tetap prioritas utama. Masya Allah. Maka mudah-mudahan jangan gara-gara alasan ada problem dengan manusia, jadi kita melupakan menghilangkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'ab bin Malik luar biasa. Ila yaumi hadza wa inna la adu an ayahfazani Allah taala bima baqi. Masya Allah. Ila yaumi sampai hari ini. Hadza inilah arju aku berharap, aku terus berharap kepada Allah agar Allah jaga aku di waktu sisa hidupku. Qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhi ittaba'uhu fi sa'atil usra. Masya Allah. Ini luar biasa. Sampai lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, sungguh Allah menerima taubat Nabi, orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang hijrah, orang-orang ansar yang menolong orang muhajirin dan yang mengikuti, Masya Allah, dalam masa-masa yang sulit. Fi sa'atil usra, masa-masa yang sulit. Masya Allah. Saat kondisi sulit tetap ibadah, saat kondisi lapang tetap ibadah. Ini harus kita jaga. Masya Allah. Dalam kondisi berat ibadah, dalam kondisi mudah ibadah, dalam kondisi kaya ibadah, dalam kondisi miskin tetap ibadah. Tak berubah hati kita. Masya Allah. Dulu saat waktu buntu rajin ke masjid. Kalau berduit ini caknya seminggu sekali baik ke masjid. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Berubah keadaannya. Jangan sampai berubah. Tetap istiqamah. Al-adil fil ghadabi war ridha. Tetap adil dalam kondisi marah maupun dalam kondisi senang. Tetap stabil ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana dalam fakir, tidak punya maupun saat ada segalanya. Ini akan selamat. Ada 3 hal yang menyelamatkan kita. Masya Allah. Ini salah satunya. Wa khasyatullahi ta'ala fis-sirri wal alaniya. Yang pertama, takut kepada Allah dalam kondisi saat sendirian maupun saat beramai-ramai. Saat kita berjamaah maupun saat kita di kamar sendirian. Saat kita di kamar mandi maupun saat kita di masjid. Sama kondisi kita. Ya Allah, ini yang luar biasa. Saat kita jamaah di masjid bersama orang, bisa kadang kita menunjukkan taat ibadah itu bisa. Seperti orang soleh, seperti orang baik. Tapi saat kita sendirian, saat tidak ada orang, saat tidak ada yang melihat, terkadang kita lebih jahat dari para penjahat, lebih brutal daripada orang-orang yang sering bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus kita jaga fisirri wal alam, zahir batin, yang terlihat, yang nampak maupun yang tersembunyi sama. Allah, tetap takut kepada Allah. Masya Allah, ini renungan saya pribadi dan kita semua. Ini masalah kita. Kadang kita bisa baik di depan orang, tapi kita sulit menjaga diri saat kita sendirian. Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki zahir batin kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki yang terlihat maupun yang tidak terlihat di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana, apa adanya dalam kondisi dia miskin maupun kaya, saat tidak punya maupun saat punya segalanya, tetap sederhana. Masya Allah. Tak gengsian orang ini. Tak mentang-mentang aku ini berduit Ustaz. Andai.
majelis ta'lim, madai jalan ke masjid pakai sendal jepit, madai makan ini, aku ni kayo, tak level makan ini ni. Tak model lagi pakai baju seperti ini, baju paling bermerek, makanan beda dengan yang lain. Alhamdulillah, tetap sederhana apa adanya. Kaya miskin sama saja. Masya Allah, tetap jaga. Oh ini yang mahal. Masya Allah. Kadang ujian ustaz juga. Ayo ustaz, ada yang naik motor. Ustaz tu naik mobil harusnya. Masya Allah, ujian. Biasa saja. Dalam kondisi punya tak punya sama saja. Mas jangan kita menggantungkan penilaian itu pada manusia. Jangan. Banyak. Kadang penilaian orang itu keberhasilan itu pada kendaraan, keberhasilan pada rumah, keberhasilan pada apa yang kita dapat. Masya Allah, itu khusus kita. Masya Allah, Ustaz, kalau Ustaz itu berhasil, datang tu pakai mobil bagus. Ada Ustaz buntu, dah tidak berhasil Ustaz. Nah, alhamdulillah, ini ujian untuk kita. Akhirnya kita marah. Akhirnya, belilah mobil yang mahal ini percaya. Walaupun kredit tak masalah. Umpama, sehingga membebani diri. Ya, jangan sampai hidup kita tetap sederhana. Masya Allah, tetap biasa saja bersama orang. Masya Allah. Yang ketiga, al-adlu. Adil fil ghadabi war ridha, dalam kondisi marah maupun saat dia lagi senang. Jadi waktu marah dia tidak melampaui batas. Masya Allah. Jadi tidak berlebihan. Saat senang pun sama, tidak melampaui batas, tetap biasa. Kadang kalau orang lagi senang ngumbar janji. Masya Allah. Kalau orang lagi bahagia ngomong di luar, nalar. Masya Allah. Kalau udah bahagia, tenang weh. Masya Allah. Bernagar yang melampaui sehingga memberatkan dia. Masya Allah. Tetap tenang. Walaupun bahagia. Kadang ada orang, Masya Allah, nagar terlalu berat. Tunggulah kaget kalau anak aku lulus, kalau aku berhasil, ku traktir galau wong masjid tu nasi kotak. Masya Allah. Setelah jadi, berat dia. Ngapalah wong semasjid ku traktir ya. Cobalah ustaz besikok jadilah. Rugi pula aku ni banyak ya. Nyesal akhirnya dia. Masya Allah, ini luar biasa. Maka tetap stabil, adil. Jadi penilaian kita, marah bukan karena nafsu, benci bukan karena keburukan orang, bukan karena pribadi orang, tapi kita marah karena Allah, benci karena Allah, senang karena Allah, cinta karena Allah. Allah takaran semuanya. Kalau Allah ridha, maka aku juga ridha. Kalau Allah senang, aku juga senang. Kalau Allah benci, maka aku juga benci. Maka ini luar biasa. Ketika ada orang mungkin yang jahat, yang ahli maksiat, tiba-tiba mereka taubat kembali kepada Allah, hilang semua kebencian kita. Hilang. Dulu memang ahli maksiat, tapi lah balik ke masjid, taubat, Masya Allah, hilang semua kebencian. Tak ada lagi kebencian di hati. Jangan dibawa-bawa lagi. Ada orang, Ustaz, cak-cak caknya dia tu taubat. Tahu aku ke kartu as dia tu. Alhamdulillah. Apa urusannya? Masya dia sudah balik, dia sudah taubat, yang baik itu sudah. Masya Allah, tak usah lihat lagi keburukannya. Kenapa? Inilah ciri-ciri orang yang benci karena Allah. Tapi kalau benci karena tendensi dunia, beda cerita. Nyari rai dia tu kan. Udahlah. Dulu tak pernah bergoyor ke masjid ni, nak bergoyor pula. Masya Allah. Caknya nak parak cucuan. Macam-macam lah. Jadi dicari-cari celahnya. Na'udzubillah. Tetap. Kita mencintai sesuatu karena Allah mencintainya. Masya Allah. Jadi dalam kondisi susah, tetap dia bisa menjaga diri. Banyak ujian. Masya Allah. Ada sogokan dan yang lainnya kemarin. Masya Allah. Tapi tidak diterima. Hatta balagha innahu bihim raufur rahim. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat hatta balagha taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Masya Allah. Jadi terasa sempit hati mereka. Masya Allah. Jadi luar biasa. Sempit hati ketika mereka dijauhi dari kaum muslimin. Sempit hati ketika mereka khawatir taubatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ka'ab, wallahi ma an'ama Allah alaihi min ni'matin qattu ba'da id hadani Allah Islam a'zama min nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akuna kadzabtuhu
fahlika kama halakal ladzi kadzabu innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin wa qala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Masya Allah. Apa kata beliau? Wallah, demi Allah, ma an'amallahu alayya, benar Allah memberikan aku nikmat kepadaku, min nikmatin, dari semua nikmat, qattun, Masya Allah, tidak ada qattun itu sama sekali. Ba'da idhadani Allahu Islam, setelah aku diberi hidayah Islam, a'zam, yang lebih besar daripada aku jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Islam, ini nikmat terbesar yang kurasakan. Apa itu? Bisa jujur dan istiqomah dengan kejujuran di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelajaran penting. Jangan pernah membuat hati kita sempit omongan manusia. Jangan pernah membuat hidup kita terasa berat gara-gara mungkin cibiran dan cacian manusia. Banyak orang merasa sempit hidupnya gara-gara omongan manusia. Ayo Ustaz, aku dulu tuh baik, Masya Allah, tapi gara-gara satu masalah aku difitnah orang sekampung. Kadang kita jadi pikiran kita, jadi beban kita. Kenapa? Udah berubah penilaian orang Ustaz dengan aku. Aku dulu terkenal baik, tapi sekarang dikenal orang tidak baik. Gak masalah. Kenapa? Allah yang menilai kita, bukan manusia. Jangan pernah gantungkan penilaian kepada manusia. Masya Allah. Tetap istiqamah, tetap menjaga, tetap diberikan keberkahan insya Allah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya luar biasa, ada nikmat kata beliau yang beliau sebutkan setelah Islam, kecuali aku jujur. Wa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Masya Allah, aku tidak diberikan, Masya Allah, celaka seperti mereka yang berbohong. Karena kebohongan itu menghantarkan kepada dosa. Dosa menghantarkan kepada neraka. Naudzubillah dari awal kebohongan itu. Maka hati-hati, kebohongan itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Orang kalau mudiga sekali, Masya Allah, kedua kali nak mudiga lagi. Masya ladas yang melembang. Sekali mudiga terus. Masya Allah. Makanya luar biasa. Jaga dari awal. Katakan yang baik walaupun pahit. Jujurlah walaupun sulit. Masya Allah. Walaupun sulit, jujur itu lebih baik. Masya Allah. Sayyidina billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum yardu anhum fa in tardu anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak redha pada orang-orang fasik. Wala ta'kunna khulifna ayyuhal thalatha an amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina alafu lahu fabay'uhu wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik. Qala ta'ala wa 'ala thalathati alladziina khulifu laysa alladziina dzukira mimma khulifna takhallufana 'anil ghazw wa innama huwa takhlifu iyana. Naam. Ini beliau ambil menyampaikan ada ayat Quran, Masya Allah, yang melihat 3 orang, kemarin 3 kelompok orang yang mereka tetap jujur apa adanya, maka mereka datang kepada Rasulullah, Masya Allah, berbaiat setia, kemudian minta istighfar dari Rasulullah, Masya Allah. Maka ini luar biasa. Jadi setelah perjuangan yang hebat, Allah berikan anugerah yang luar biasa. Alhamdulillah. Begitulah kita yang taat berjuang, kita yang sholat berjuang, kita yang memakmurkan rumah Allah berjuang, capek, letih, susah, payah, capek perjuangan ini. Tapi orang yang maksiat juga berjuang. Kalau kita renungkan, ayo Ustaz, capek aku di majelis ta'lim terus, capek ngurus masjid ini, capek aku khidmat terus, capek juga. Renungkanlah, saat kita merasa capek dalam ibadah, orang maksiat juga capek, orang jahat juga capek, melanggar perintah Allah juga capek, orang maling juga capek, semua capek. Luar biasa.
in takum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kita capek ibadah, ada harapan. Pertama, ridha Allah. Yang kedua, pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita, capek kita. Maka kalau kita mulai capek, dan berjuanglah. Kalau tidak kita capek ibadah, kita akan capek dengan maksiat kepada Allah. Nauzubillah min waktu ini. Kalau kita tidak pakai untuk capek duduk di masjid, kita akan capek tidur. Tidur juga capek. Uji siapa tidak capek tidur? Ada kemarin sahabat kita, Ustaz, lah capek aku nguling terus. Kalau mati aku nguling, lagi capek memang. Iyalah bosan Ustaz nguling di pojok ranjang terus. Pengenlah datang ke masjid lari-lari, jalan, Masya Allah. Ternyata begitulah. Tidur aja capek. Kalau tidak percaya tidurlah. Dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Kalau tidak capek. Pegel kalau badan. Apalagi kita yang biasa aktivitas. Masya Allah capek juga. Masya Allah. Jadi kapan istirahat? Nanti. Saat satu kaki kita sudah masuk ke dalam surga. Itulah kata Imam Ahmad bin Hamad. Ya wahatun ya imam. Kapan kita istirahat wahai imam? Nanti. Saat satu kakiku sudah masuk surga. Saat itulah aku istirahat selama-lamanya. Masya Allah. Ini harapan kita. Jadi sekarang persiapkan terus. Setiap hari cas terus. Semangat terus. Capek kita untuk Allah. Capek untuk Rasulullah. Capek untuk agama Allah. Insya Allah capek kita akan berbuah kenikmatan, kebahagiaan di dunia sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai akhir hadis ini, Masya Allah, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi luar biasa. Ini hadis yang panjang ke-21. Kita ambil sedikit-sedikit hikmah, kita sedikit ambil pelajarannya. Masya Allah. Jadi masih bab tentang taubat. Maka luar biasa, seberat apapun, sehebat apapun dosa kita, Allah lebih luas ampunannya. Jangan pernah setan membisikkan kita, sudahlah, caknya kau tuh silem aja, jangan melembang, tidak bakal diterima. Jangan, Allah tuh maha luas. Jadi kalau ada sahabat kita yang ngadukan maksiatnya, loh, cak mana lah, caknya banyak dosa, tenanglah, Allah maha pengampun, Allah maha luas ampunannya. Masya Allah. Ya Allah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih, rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Maksudnya daripada dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah maha pengampun. Asal mau tidak kita datang untuk meminta ampunan Allah. Pintu Allah tidak pernah tertutup. Jangan sampai kita menutup hati dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah. Allah selalu jaga lisan kita untuk jujur. Mudah-mudahan kita selalu berjuang untuk agama Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini Allah terima, Allah berikan ganjaran, dan Allah berikan anugerah yang indah, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra, li kulli hammin farja, wa li kulli da'in dawa'a, wa li kulli saqamin shifaa'a, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wahfadhna wahdina wa'afina wa li walidina. Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah. Yang terang-terangan, maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Perbaiki keadaan kami ya Allah. Allahumma ya hawil al-ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Perbaiki keadaan menjadi lebih baik ya Allah. Zahir batin kami ya Allah. Wal walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami ya Allah, orang tua yang sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan di taman surga kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, sehatkan badan mereka, berkahi kehidupan mereka ya Allah, berikan penjagaan kepada mereka ya Allah, berikan selalu kami istiqamah, bisa mengambil ilmu-ilmu mereka ya Allah, dan kami bisa bersama dengan mereka di dunia sampai surga ya Allah. Oleh ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah, liman ansana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah, liman awsana berdoa, dan semua yang menitipkan doa terbaik ya Allah. Jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat, dan semua kaum mukminin dan mukminat dimanapun berada ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah, rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang berkah ya Allah, wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, dengan segala kekurangannya ya Allah, dengan kurang ikhlasnya ya Allah, kurang sempurnanya ya Allah, banyak keburukan ya Allah. Kami ibadah tapi kami banyak keburukan di dalamnya ya Allah. Ada riya, ada sum'ah, ada kibir ya Allah. Engkau yang paling tahu tentang diri kami ya Allah. Maafkan semua kekurangan kami ya Allah. Wa amal mutaqabbala, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Wa amalin la yarfa', amal yang tidak kau terima ya Allah. Wa du'ain la yusma', doa yang tidak kau dengar ya Allah. Wa nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah puas ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hadha jamal marhuma. Allah berkahi perkumpulan kami ya Allah, berkahi perjumpaan kami ya Allah, berkahi pertemuan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina azwajina wa la tadurruhum wa fiqna wa iyyahum fi ta'atika warzuqna birrahum. Berikan keberkahan untuk keluarga kami ya Allah, istri kami, anak kami, semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.